Pada tanggal 21 Oktober tahun 2018 lalu, Ormas Banser sempat membuat heboh masyarakat Muslim lantaran Banser sudah membakar bendera Tauhid. Tapi apakah ini penistaan agama? Simak video ulasan penjelasan dari para tokoh-tokoh pemuka agama. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini serta aktifin tombol loncengnya. Jika suka silahkan di like, jika bermanfaat silahkan di share video ini. Agama atau misalnya kalimat tauhid, tidak. Seperti saya katakan tadi malam kemarin, para ulama madzhab 4 loh, madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menghukumi makruh menulis kalimat tauhid dan Muhammad Rasulullah di tembok, di pakaian, di kopiah, di bendera, makruh. Bahkan ada yang mengharamkan, haram nulis kalimat Muhammad Rasulullah di sembarangan lah, atau Asmaul Husna atau Al-Quran. Ada yang mengharamkan, ada yang makruh, yang paling banyak makruh. Kenapa? Takut takut kurang dihormati gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman itu membakar itu langkah yang pas. Pertama, kita didhawuh oleh kiai kita ketika ngaji bahwa cara kita menyelamatkan tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah rusak, yang berserakan itu ya salah satunya dibakar agar tidak terlangkahi dan sebagainya. Maka yang dilakukan itu sebenarnya ke situ, dan memang itu kan provokasi. Sebelumnya sudah diimbau tidak boleh membawa bendera apapun kecuali ini kan sudah ditentukan oleh panitia. Tapi ada yang nyusup, ya itu kan tindakan ekspresi sahabat-sahabat gitu kan, ya wajar kalau jadi katakan pemicu provokator. Iya, jadi dan itu memang kayaknya sudah diarahkan gitu, saya pikir kita menjadi sasaran. Ya kita wolos-wolos sajalah gitu kan ya, karuan itu kita nggak bisa salahkan serta-merta mereka, teman-teman yang kemudian membakar itu, karena memang begini, di sisi yang lain itu ya, di sisi yang lain ketika kita ngaji itu di pesantren juga diajarkan begitu. Ketika menemukan potongan-potongan ayat Quran gitu misalnya, ketika menemukan robekan-robekan Quran atau apapun benda yang bertuliskan lafadz Allah itu musnahkan. Kalau menemukan semacam potongan Quran misalnya, memusnahkannya itu bukan dengan cara disobek kecil-kecil gitu, dikubur atau dibakar. Nah ini mungkin ya, karena saya belum ketemu langsung ke mereka pemahamannya begitu. Oh ini ono lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, dan kebetulan dipakai hati ya dibakar gitu. Ini untuk menyelamatkan kesucian lafadz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daripada mereka buang. Makanya saya selalu bilang, kalau bendera hati itu lambangnya kadal misalnya atau buaya gitu, dirampas pasti nggak bakal dibakar, buang aja dia. Karena saya pengen supaya perdebatan soal yang mereka sebut sebagai bendera tauhid itu dialihkan menjadi perdebatan agama, menjadi diskursus agama, jangan jadi diskursus politik. Nah sekarang ini lafadznya tauhid tapi diskusinya politik, ini kan nggak, jadi ruangannya berbeda ini. Jadi nah kita pengen kalau memang yang dibicarakan ini tauhid gitu ya, diskusinya ya diskusi agama dong, fikih dong, hukum agama gitu, bukan diskusi politik. Kalau politik ya ribut terus, ini nggak bakal selesai. Karena kami meyakini bahwa itu bendera HTI dengan bukti-bukti yang kita punya, sementara mereka bersekuku itu bukan, HTI nggak punya bendera, ini bendera tauhid. Ya nggak bakal selesai, nggak bakal selesai.
Nah, ketika kita minta apa buktinya bahwa itu bukan bendera HTI, mereka nggak bisa ngomong. Apa buktinya? Nah, kita bisa membuktikan bahwa itu bendera HTI. Kita punya banyak bukti yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah bendera HTI. Yang sering dipakai HTI dan ada di legalitas dia, di ADART dia, itu semua menunjukkan bahwa itu bendera HTI yang kemudian mereka ingkari sendiri itu. Seperti ini kan hikmah dari peristiwa Garut itu semakin banyak publik yang ngeh itu, sadar bahwa ini bukan bendera tauhid tapi ini bendera HTI. Sekarang begini, hot itu cara penulisan Arab di benderanya HTI itu kan sudah bagus banget. Zaman Nabi mana ada hot bagus begitu, nggak ada. Gitu. Jadi nggak bisa dong kalau itu dibilang sebagai bendera Rasul. Kalau melihat bendera Rasul yang mungkin quote and quote ini asli yang ada di museum di Mesir, museum apa itu? Panji Rasul itu, di Turki itu kan masih jelek banget kan tulisannya itu. Ini hotnya ini hot modern gitu apa? Hot apa Gus? Usmani apa itu? Solusi apa? Hah? Nah, kami selalu sebut ini manipulasi kesadaran publik. Bukan hanya soal bendera, saya kira bagaimana HTI melakukan manipulasi kesadaran publik ini. Termasuk ketika mereka membawa jamaah itu, membawa orang-orang untuk datang di acara mereka sehingga kelihatan ribuan yang datang itu dengan cara manipulatif. Seperti apa? Contohnya ketika di Jawa Timur itu, mereka bikin acara dikumpulkan di Masjid Al-Akbar, itu isinya orang NU semua. Orang-orang kampung NU ketika, kan memang kita hadang. Banser menghadang itu karena kita tahu itu orang NU, ngapain mau dibawa kemana. Ketika kita tanya, kok ikut sih acara HTI? Jawaban mereka apa? Karena diundang untuk ziarah Wali Songo, untuk tahlilan, bukan untuk acara HTI. Soal jamaah kita kemudian, jamaah NU banyak diambil oleh mereka, ya kemudian kita banyak melakukan introspeksi. Kenapa kok bisa begitu? Gitu. Salah satunya apa? Setelah kita lakukan ini, bahwa ternyata memang selama ini kita banyak lalai merawat jamaah itu, sehingga berjarak dengan kita. Gitu. Yang paling kita khawatirkan atas HTI ini apa sih, Mas? Apakah kemudian tidak sepakat dengan HTI? Iya, apakah hanya karena kemudian banyak jamaah NU yang diambil oleh mereka? Tidak, itu hanya bagian kecil dari ikhtiar kami. Yang paling utama kenapa kita melawan HTI itu karena cita-cita HTI itu merubah negara ini menjadi khilafah Islamiyah. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Nah, jadi itulah penjelasan dari para tokoh-tokoh pemuka agama. Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.